Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aprizal, NIM 17073130, sesi 20 20 20 730156, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas motor diesel minggu kelima yang berjudul Sistem Pelumasan. Baik, sistem pelumasan pada motor diesel. Pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, dan disaring. Kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. Oli yang melapisi celah-celah mesin dinamakan oil film. Lapisan ini menempel sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan. Hal ini membuat setiap komponen mesin yang mayoritas terbuat dari logam bergesekan. Lapisan tersebut dapat menjadi penghalang terjadinya gesekan langsung. Sistem ini dibuat dengan memperhitungkan beberapa fungsi. Sistem ini bekerja secara langsung sebagai pendingin komponen mesin dan membilas kotoran yang menempel pada komponen mesin sehingga mesin dapat bekerja lebih baik. Oke, selanjutnya kita masuk kepada komponen sistem pelumas. Yang pertama yaitu adalah bak oli. Bak oli merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk menampung oli. Komponen ini menyimpan cadangan oli yang nantinya akan digunakan untuk melumasi mesin. Berikutnya yaitu adalah pompa oli. Komponen ini berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli pada mesin. Kinerja komponen pompa oli bergantung pada putaran mesin dari camshaft, crankshaft, atau timing belt. Pompa oli bekerja dengan menyalurkan oli yang bertekanan ke semua saluran mesin. Kemudian oli tersebut pada akhirnya dibuang melalui saluran perkaitan yang berada di ujung pompa. Proses ini bertujuan untuk melumasi seluruh bagian lain dari mesin yang terbuka. Adanya pompa oli membuat seluruh komponen mesin mendapat pelumas tanpa tekanan. Selanjutnya itu adalah filter oli. Pada filter oli, filter oli ini adalah komponen lain yang digunakan dalam sistem pelumasan adalah filter oli. Komponen ini bertugas sebagai penyaring oli dari kotoran hingga oli tidak cepat kotor. Apabila oli yang diproses dalam sistem ini terkontaminasi oleh kotoran, maka pelumasan tidak akan berfungsi secara maksimal. Pelumas yang bekerja di sebuah kendaraan tidak mengandung kotoran sedikit pun. Partikel dan kotoran yang ada dalam oli dapat menyebabkan celah mesin yang rapat akan tergores. Selanjutnya, strainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Strainer atau penyaring dapat menyaring kotoran hingga yang berdiameter 1 mm. Komponen pompa oli berada di antara lubang pompa oli dengan pompa oli, yaitu bertugas sebagai lubang isap pelumas menuju pompa oli. Kemudian selanjutnya adalah pressure valve. Pressure valve atau katup tekanan merupakan sebuah komponen pelumas yang bertugas untuk mengatur tekanan pelumas.
Pengaturan ini dilakukan utamanya ketika mesin sedang bekerja dengan perputaran yang tinggi. Ketika mesin berputar tinggi, volume oli yang bergerak dari pompa oli mengalami pertambahan. Berikutnya yaitu adalah oil gallery. Oil gallery adalah saluran pelumasan yang berfungsi sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin. Komponen ini berupa lubang pada blok yang akan dilumasi. Lubang ini akan mengantarkan pelumas pada perangkat yang harus mendapat pelumasan. Oil jet. Oil jet merupakan sebuah komponen pelumasan yang berada di bawah silinder mesin. Komponen ini berfungsi menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak. Berikutnya yaitu adalah PCV valve. Komponen yang satu ini tidak kalah penting. Komponen positif crankcase ventilation valve atau disingkat PCV valve merupakan bagian dari rangkaian saluran mesin. Komponen ini berupa saluran ventilasi udara yang terdapat pada ruang engkol mesin. PCV valve berguna untuk mengeluarkan gas atau udara yang telah terkontaminasi. Pada rangkaian pelumasan mesin kendaraan, PCV valve berfungsi untuk membuang gas sisa pembakaran dalam mesin. Pada akhirnya, komponen ini dapat menjaga kestabilan tekanan pada mesin. Berikutnya itu adalah sweet oli. Sweet oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk mengetahui hasil kerja dari pompa oli. Komponen ini bertugas untuk memberitahukan kepada anda terkait cukup atau tidaknya tekanan pompa oli untuk melumasi mesin. Anda akan dapat mengetahui hal tersebut ketika memutar kunci kontak Anda pada posisi on. Lihatlah pada dashboard apakah lampu indikator oli kendaraan Anda menyala. Okey, selanjutnya kita masuk pada cara kerja sistem pelumasan. Yang pertama itu adalah cara kerja sistem pelumas mesin kendaraan. Dapat dikatakan cukup sederhana, namun juga rumit. Sistem ini akan mulai bekerja ketika mesin kendaraan dihidupkan. Sedangkan pada kondisi normal, yaitu mesin belum dihidupkan, pelumas atau oli tertampung di dalam karter atau bak oli. Ketika itu, pompa oli memiliki pasokan pelumas yang berasal dari engkol mesin. Pompa oli pada umumnya menggunakan rotary pump. Kemudian ketika mesin dihidupkan, poros engkol memulai kerja sistem pelumasan dengan memutar pompa oli. Proses ini menyebabkan adanya penyedotan pada komponen inlet hose oil pump. Pelumas akan masuk pada pompa oli lewat inlet valve dan terjadi penekanan pelumas oleh pompa di sisi lainnya. Pelumas atau oli yang sudah memiliki tekanan mengalir lewat jalur oli menuju filter oli. Di dalam komponen filter ini, pelumas mengalami proses penyaringan agar terbebas dari berbagai kerak, kotoran, dan partikel lainnya. Selanjutnya itu pelumas atau oli lalu lewat pada komponen oil feed, disalurkan ke oil jet dan bagian atas mesin. Oli yang telah berada di permukaan mesin secara otomatis akan langsung melakukan tugasnya, yaitu melumasi bagian rocker arm dan poros cam. Setelah itu, oli kembali ke bak atau karter lewat saluran oli. Di sisi lain, oli dari oil jet di bawah blok silinder dikeluarkan dengan cara disemprotkan. Oli atau pelumas ini bertugas untuk
melumasi komponen connecting rod dan piston. Seluruh perputaran pelumas tersebut dibantu dengan adanya komponen wake balance. Komponen wake balance merupakan bagian dari poros engkol yang mengobrak-abrik oli yang berada di karter atau bak oli pada saat poros engkol berputar. Hal ini bertujuan untuk menyebar oli ke semua bagian mesin. Oke, selanjutnya kita memasuki jenis-jenis sistem pelumasan mesin dan cara kerjanya. Yang pertama yaitu adalah sistem pelumasan persik atau circulating splash system. Sistem pelumasan percik adalah sistem pelumasan dengan memanfaatkan gerakan dari bagian yang bergerak untuk memercikkan minyak pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan pelumasan. Sistem pelumasan percik adalah sistem pelumasan dengan memanfaatkan gerakan dari bagian yang bergerak untuk memercikkan minyak pelumas ke bagian-bagian yang memerlukan pelumasan oli. Bagian atas oli yang terpercik akan melumasi bagian-bagian yang bergerak di sekitarnya. Bagian lainnya dilumasi oleh percikan oli yang terkumpul dan gaya beratnya mengalir melalui saluran-saluran oli. Bagian atas silinder, piston dan pena piston lebih banyak dilumasi oleh kabut dari percikan itu sendiri. Pada pelumasan percik harus memiliki yaitu batas oli yang tetap dan tepat di dalam panci oli yang sesuai untuk percikan yang baik. Cara kerja sistem pelumasan percik. Cara mesin hidup, poros engkol berputar. Bagian poros engkol yang menyerupai sendok membawa minyak pelumas dan akhirnya minyak pelumas memercik ke atas melumasi dinding silinder. Yaitu selanjutnya adalah sistem pelumasan kombinasi percik dan tekan atau internal force feed and splash system. Sistem ini pompa oli langsung mensuplai oli ke saluran utama dalam blok mesin. Dari saluran utama ditekan melalui saluran-saluran ke bantalan-bantalan utama atau main bearings, bantalan batang piston atau connecting rod bearings, bantalan poros cam atau camshaft bearings, poros lengan penekan atau rocker arm shaft, saringan atau filter, dan unit pengindra atau oil sending unit, sehingga penggunaan oli samping atau campur lebih efektif sesuai kebutuhan mesin. Sistem pelumasan ini digunakan pada mesin 2 tak. Oli samping atau campur yang masuk ke dalam ruang engkol tergantung dari jumlah putaran dan pembukaan katup masuk atau reed valve. Keluarnya oli dari bantalan-bantalan menghasilkan kabut yang melumasi dinding silinder atas, piston, dan pena piston. Cara kerja sistem pelumasan kombinasi percik dan tekan. Saat mesin hidup, handle gas ditarik, maka bensin mengalir ke karburator. Seiring dengan tarikan handle gas, pompa oli berputar yang menyebabkan oli samping atau campur di tangki terhisap dan ditekan menuju ruang engkol melalui saluran di belakang karburator. Bensin dan oli samping atau campur menjadi satu di belakang karburator yang selanjutnya masuk ke dalam ruang engkol dan melumasi bagian-bagian yang bergerak. Selanjutnya ada sistem pelumasan campur atau mixing system. Sistem pelumasan campur adalah salah satu sistem pelumasan mesin dengan cara mencampur langsung minyak pelumas atau oli campur atau samping dengan bahan bakar bensin sehingga antara minyak pelumas dan bahan bakar bercampur di tangki bahan bakar. Sistem ini dapat ditemukan terbatas pada kendaraan sepeda motor 2 langkah jenis skuter. Sifat-sifat sistem pelumasan campur. Yang pertama adalah
Tangki bahan bakar berada di atas mesin atau lebih tinggi dari mesin. Pengalir bahan bakar dengan gaya gravitasi. Yang ke sistem pelumasan jenis oli ini yang paling sederhana. Yang kedua adalah pemakaian oli boros. Timbul polusi udara yang tinggi. Selanjutnya, dipergunakan pada motor 2 tak dan kapasitas kecil. Dan yang terakhir, menggunakan oli khusus 2 tak yang bersifat mencampur baik dengan bensin dengan campuran 2% sampai 4% oli samping. Keterangannya itu adalah campuran bensin dan oli samping, 2 keran bensin, 3 karburator, dan 4 ruang engkol. Cara kerja sistem pelumasan campur. Pada saat keran bensin dibuka, maka campuran bensin dan oli samping akan mengalir menuju karburator di karburator mesin bensin. Oli samping dan udara bercampur membentuk campuran yang homogen dan masuk ke dalam ruang engkol. Selanjutnya, campuran bensin dan oli samping akan melumasi bagian mesin yang berada di ruang engkol dan dinding silinder. Oke, kita lanjut sistem pelumasan tekanan penuh atau full internal force feed system. Sistem ini selangkah lebih maju dari sistem terdahulu. Sistem pelumasan ini sangat cocok untuk melumasi bagian-bagian mesin yang sangat presisi. Aliran minyak pelumas tergantung pada jumlah putaran mesin. Hal ini dikarenakan pompa oli diputarkan oleh mesin. Sistem pelumasan ini digunakan pada mesin 4 tak dan memiliki kelebihan pelumasan merata dan teratur. Minyak pelumas yang telah melumasi bagian-bagian mesin akan kembali ke karter kembali. Cara kerja sistem pelumasan tekan. Minyak pelumas di karter dihisap dan ditekan oleh pompa oli melalui strainer dan dipompakan menuju bagian-bagian yang dilumasi yang sebelumnya disaring oleh filter oli. Oli tidak saja ditekan saja ke crankshaft bearing, rocker arm shaft, filter, dan sending unit. Tetapi oli dialirkan juga oleh pompa ke bantalan pena piston. Bantalan pena piston dilumasi melalui saluran dalam batang penggerak piston. Dinding silinder dan piston dilumasi oleh pengeluaran oli dari bantalan pena piston atau bantalan batang penggerak piston. Minyak pelumas yang telah melumasi bagian-bagian yang dilumasi akan kembali ke karter. Selanjutnya kita akan masuk pada menganalisis gangguan pada sistem pelumasan. Sistem pelumasan pada sepeda motor berperan untuk melumasi komponen mesin guna mencegah kehausan, menyerap getaran mesin, serta membantu mendinginkan mesin. Apabila sistem ini terganggu akan mengakibatkan dampak besar terhadap kinerja mesin. Berikut ini kami tampilkan gangguan yang sering terjadi pada sistem pelumasan, penyebab dan cara mengatasinya. Namun tidak terjadi pada sepeda motor saja dan pada kendaraan mobil juga. Minyak pelumas oli mesin berkurang, tersisa sedikit di dalam mesin. Kemungkinan penyebab dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah seal oli atau gasket. Perpak mesin bocor ditandai dengan terjadi rembesan oli pada mesin. Cara mengatasi ganti seal oli atau gasket atau perpak yang bocor. Yang kedua adalah bos katup atau seal katup bocor. Ditandai keluar asap putih dari knalpot dan ketika dicek tekanan kompresinya terlalu tinggi. Pelumas mesin tidak sesuai, ditandai dengan suara mesin kasar setelah ganti oli dan perpindahan gigi keras. Cara mengatasinya adalah gantilah pelumas sesuai dengan anjuran produk. Minyak pelumas kotor atau hitam pekat. Kemungkinan penyebab dan cara mengatasi. Yaitu minyak pelumas atau oli mesin jarang diganti. Ditandai dengan warna oli mesin yang hitam pekat, banyak endapan kotoran. Cara mengatasi, gantilah pelumas secara rutin dan berkala.
Yang kedua yaitulah kualitas minyak pelumas jelek, ditandai dengan baru beberapa hari ganti oli, mesin warna oli sudah berubah hitam pekat. Cara mengatasi, gantilah minyak pelumas sesuai standar atau spesifikasi produk yang dianjurkan oleh pabrikan. Selanjutnya, tekanan oli mesin atau minyak pelumas rendah. Kemungkinan penyebab dan cara mengatasinya. Yang pertama, pompa oli tidak bekerja dengan baik, ditandai dengan suara mesin kasar, cepat panas, sirkulasi oli tidak lancar. Cara mengatasinya adalah perbaiki pompa oli tersebut dan bila perlu ganti dengan yang baru. Yang kedua, komponen gigi penggerak oli rusak atau aus. Cara mengatasinya, ganti dengan yang baru. Yang ketiga yaitu adalah oli tidak mengalir dengan baik. Biasanya disebabkan oleh adanya kebocoran atau endapan yang tertinggal pada saluran atau saringan filter oli. Cara mengatasinya adalah bersihkan saringan oli dari kotoran yang menempel bila perlu diganti. Oke, baiklah sekian dari saya. Hanya itulah yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.